semuanya, kembali lagi dengan Sitok, podcastnya Psikologi Abdurrahman. Nah, kali ini kita akan mendatangkan bintang tamu yang lebih hebat dari bintang tamu sebelumnya. Kali ini saya bersama rekan saya, sebelum itu perkenalkan nama saya Bayu Septrian Saputra. Dan saya Rita Masyaro. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yaitu the winner Sing Movie Content dari Kimsi 5. Nah, jadi mereka ini juga salah satu dari mahasiswa psikologi Abdurrahman. Nah, mungkin untuk perkenalan lebih dalamnya boleh mereka masing-masing aja deh kamu perkenalkan dirinya ya. Mungkin dimulai dari ini aja. Oke, nama aku Nidia Zahari. Aku salah satu mahasiswa psikologi Universitas Abdurrahman. Aku angkatan 2022. Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dian Putri Salsabila. Saya merupakan mahasiswi dari Psikologi Abdurrahman semester 4. Halo, perkenalkan nama aku Muhammad Ibrahim Saputra, aku dari angkatan 22 dari Prodi Psikologi. Halo, aku Yogia Reginianto. Aku dari Psikologi Abdurrahman angkatan 22. Halo, aku perkenalkan namanya. Aku dari Psikologi Abdurrahman angkatan 22. Oke, ke teman-teman kali ini mungkin kita kesannya ini ada Kak Nidia, Kak Didi, Kak Ibra, Kak Dila, dan Kak Bernesa. Nah, mereka ini mahasiswa psikologi Abdurrahman. Nah, kalian ini kan dari angkatan berbeda ya, ada yang angkatan 22, ada yang dari angkatan 23. Bagaimana kalian bisa bersatu? Nah, coba dong ceritain. Dari siapa aja boleh? Iya, boleh. Karena Kata kami adalah angkatan 2022 dari 2023. Coba gimana kita bisa bersatu? Sebenarnya itu jadi arahan dari Ibu Kaprodi dan Sekprodi juga gitu. Jadi kami ini udah ditentuin kelompoknya gitu. Jadi kakak Amang ini berempat dari semester 6. Waktu itu semester 5 ya. Dan jadi sendiri yang semester 3. Jadi nama kami itu udah dikelompokkan. Kalau ini yang gitu. Oh, jadi prodi kalian ini mendapatkan informasi bahwa oh ini ada event dari Kimsi. Terus Ibu Pak Prodi beserta jajarannya meminta teman-teman gitu untuk menjadi tim yang akan mengikuti event tersebut. Nah, selama proses event, teman-teman ini memakai tema apa sih sehingga bisa memenangkan sim konten movie tersebut gitu. Boleh diceritakan lah gimana gitu. Siapa tahu kan terkadang kan proses itu ada yang enak dan tidak enaknya gitu. Mungkin dari proses pembuatannya dulu ya. Iya. Awalnya kami itu tentunya prosesnya itu tentang pemikiran mau apa sih video-video ini, mau dia mau main ide dan main bersama berlima. Lalu kami mengumpulkan ide. Lalu aku juga sebelumnya searching di sosial media, lalu aku ketemu salah satu video di universitas, nggak perlu lah disebut ya tentunya. Terus videonya ini oh bagus nih, mungkin kami bisa kayak ngikuti sedikit konsep dari universitas ini, video dari universitas ini. Lalu tentunya kami amati, tiru dan modifikasi dari video-video ini. Iya. Terus juga karena sesuai dengan rules-nya kan. Jadi di Kimsi itu ada peraturan. Jadi setiap perlombaan itu ada peraturannya. Nah, di psikologi movie ini peraturannya salah satunya itu dilarang keras copy paste gitu kan. Jadi salah satunya maka dari itu kami kayaknya nyari aman aja ya, nggak usah yang terlalu gimana jadinya kami pilih yang nggak ada dialog tapi bisa dipahami oleh para penontonnya. Oh gitu. Kalau dari teman yang lain? Sama sih ya karena mereka kejadian bersama ya. Nah, tema yang kalian bawakan ini apa nih kira-kira? Dunia tanpa suara. Dunia tanpa. Aduh, emang dunia nggak punya suara ya? Dunia jadi bikin apa ya keresahan pada seseorang sih sebenarnya. Jadi Bagaimana bisa dunia tanpa suara?
Boleh mungkin pemeran utama. Oke, jadi dalam cerita itu tuh kami melihat dari latar belakangnya bahwa si pemeran ini nih dia merasa nggak suka kalau misalnya banyak keributan, mungkin karena dia juga kurang dinotis sama orang, terus orang lain punya teman, dia sendiri nggak punya teman, jadi dia ngerasa bisa nggak sih dunianya tanpa suara gitu, sampai di ceritanya karena dia nggak ada teman, terus dia ngerasa seperti itu, dia hampir mau bunuh diri. Ya, Tapi, berat ya. tapi karena dia udah putus asa, kami akan kaitkan dengan psikologi Islam, dengan dia mendekatkan diri kepada Allah, lalu rasa-rasa untuk membunuh diri itu telah hilang karena dia telah dekat sama Allah. Nah, ada nih pertanyaan, siapa yang menemukan ide tentang dunia tanpa suara ini? Ini ya. Tadi juga ada tentang kaitan dengan psikologi Islam, itu juga dari ini ya. Enggak, itu dari Oh, dari Kan di situ perkumpulan Universitas Islam. Jadi kami kontakkan dengan Islam. mengaitkan dengan psikologi Psikologi. Islamnya gitu. Jadi kan Pak, ini kan pasti dalam video itu pasti ada lika-likunya. Momen apa nih yang paling susah? Menyamakan waktu. Iya. Kebetulan kami semester ya. Nah, kami waktu itu kami berempat kan satu semester. Nah, sedangkan Didi kan beda. Jadi kadang kalau misal dengan tag video tuh nyecokin waktu sama Didi tuh susah. Karena kalau misal kami udah siap kelas, Didinya yang kelas. Sekarang kalau Didi nggak kelas, kami yang kelas. Bukan nyocokin jodohnya susah. Ini waktu juga. Ada lagi, nah itu tuh kata-kata asal ada lagi. Kesusahannya juga ini waktunya mepet kan. Iya. Deadline-nya tuh udah ya itu sih. sama satu lagi terkendala sama pengambilan video tuh kan kami menggunakan HP kan, terus penggunaan HP itu tentunya memori kami tidak terlalu banyak. Fasilitas terbatas. Iya. Kita menggunakan fasilitas yang ada. Terus juga kita kan ngetek videonya di salah satu kegiatan kuliah juga. Kita di kendala. Itu aja sih. Jadi untuk editing yang hebat di sini siapa? Gue Sama Berlisa. Iya. Sepertinya Kak berdesanya agak sedikit rendah hati. Rendah hati. Tapi udah mulai itu sih, udah mulai menyala-nyala. Soalnya kan dia sering jadi tim HID. Ya, apa teman-temannya. Mungkin kalau bagi penonton kita yang di sini ya bisa di stalking IG-nya Kak Bernya selalu. Barangkali kan ada yang mau belajar editing bersama kakak kita gitu. Iya tapi ya. Kalau itu sih berbagi ya di belakang aja ya. Selain dari permasalahan dari proses kalian dalam mengikuti event, setelah jadi video itu apa yang ada di pikiran kalian masing-masing? Fix menang. Kami bikin foto buat untuk editing gitu kan. Semua dari juara 5, 4, 3, 2, 1. Videonya 1 tapi pengen juara 5. Iya, bakal juara harapan 2, harapan 1, juara 3. Jadi karena kami menyentuhkan waktu susah, pas ada waktu itu langsung standby fotonya itu. Semua langsung Nominal juara kami foto. Jadi pantas memang editing penuh ya. Ya karena record foto. foto 2 Kami juga untuk mungkin. Kalau udah banyak fotonya auto template CC. udah pasti. Itu video ini kan. Bagaimana perasaan kalian setelah mendekati pengumuman kemenangan? Iya, tentunya kami semua pada deg-degan ya karena kami nggak tahu yang bakal juara berapa gitu. Awalnya tuh tiba-tiba dimasukin Rizka ke Bu Aul ya. Rizka masukin kami ke grup yang beda lagi dengan grup yang tim-tim yang ikut lomba juga. Terus kami kaget
kami sempat kosan terus kayak ini ke rumah apa nih gitu kan terus namanya kan tidak temenan tidak temenan terus kami harus kayak kolan sama-sama terus kayak udah pasti fix juara 1 sih ini optimis tadi itu ya. langsung kayak oke pasti juara 1 Karena kan kalau kami menang udah dikasih surat undangan untuk join Zoom. Standby kalau kami akan dipanggil gitu. Karena kan sebenarnya pengumuman itu secara offline, tapi ternyata kami online. karena juga mungkin karena kita di luar Ya, terlalu jauh itu tidak provinsi ya jauh ya. Malah beda pulau ya. Iya. Jadi tidak memungkinkan ya kami buat ke sana, jadi kami mengikuti secara online. Ya, itulah udah jalan takdirnya ya, dari rezekinya masing-masing. Walaupun tidak dapat berangkat ke Malang, tapi dapat juara satu. Oke, untuk pialanya mungkin nanti kita fotokan terus kita edit aja nanti ya. Kan kami juga punya editor yang bagus kok. Nah, belakang layar ini ada editor yang bagus nanti. Jangankan 5 piala pun kita tempel di sini nanti. Supaya satu orang dapat 1 piala gitu kan. Nggak perlu kita. Nah, bagaimana cara kalian memberikan reward kepada diri kalian sendiri atas kemenangan kalian? Masing-masing sih harusnya. Dari apresiasi sosmed sih. Iya. Suatu kebanggaan apa sendiri gitu. Kayak walaupun melihat ini gimana anak ini tetap punya prestasi, mengimbangi prestasi non akademik dan prestasi ini ya gitu sih. Kalau dari kakaknya? Kalau aku 11-12 sama Didi, cuman dengan apresiasinya tuh kayak buat JJ. Iya. Dari foto-foto kami yang belakang kumpulkan. Jadi hiburan aja sih sebenarnya kayak gitu. sampai sadari juga sama aja kita kayak memberitahu ke teman-teman kita, followers kita, kalau ternyata psikologi audiolog ini juga memiliki prestasi. Iya. Kita memperkenalkan teknologi kita, khususnya prodi kita, yang sama gitu. Oke, untuk hak siar video tersebut apakah bisa disiarkan oleh dari tim kalian atau menjadi hak siarnya pihak event? Biasanya kami lihat dari peraturan dari jadi siaran untuk pihak event sih. Cuman kalau teman-teman mau melihat video kami bisa ya dari channel kami terima karena udah dikolaborasi. Itu ada gitu. Ya di YouTube juga ada. Jadi udah ada terkolaborasi sendiri di akun sosmed masing-masing. Ya. Emang mereka tahu akun sosmed kalian semua? Nah, Kami kantongin juga ya, karena editan di belakang. Tolong editornya langsung ini ya, langsung senyum, langsung wah ada kerjaannya jadi semangat gitu kan. Terima kasih editor. Terima kasih Ito. Itu kan kami semuanya juga pengen nih melihat behind the scenes. Ya, maklum lah ya, namanya kita juga manusia ya. Nah, mungkin sepertinya tidak ada behind the scene-nya. Jadi kami agak sering tidak ada karena saya pengen kalian untuk mempraktekkan di sini sendiri-sendiri. Aduh gimana ya? Aduh gimana? Kalau nggak dipraktekin sih nggak boleh pulang ya karena kita minum bodyguard juga nih. sama ide kita, jadi Iya. kita langsung lihat ke sosial media kita langsung. Dan itu juga ada bensinnya. Iya, itu lengkap. Kalau kami peragensi sendiri mungkin Mungkin bakal lama ya Pak. ya lama Justru makin lama kita bikin seru ya kak. Nah, setuju semua kok. Nanti nasihat sama ibunya loh. iya kan ya. Anggap mereka senang dengan kerjaan. Kita membuat mereka. Karena dengan bekerja maka mereka hidup. Jadi mungkin boleh dari Lydia atau Didi, Ibra, Dila, Barnes, siapa dulu setelah. Sebenarnya kami itu di dalam film yang banyak berinteraksi itu sebenarnya pemerintah Iya. Jadi kami tidak Jadi kali ini di belakang layar sama. misalnya ini teman yang Hiburan. sekolah, ini teman yang menangani diri, terus ada yang motivasi psikologi Islamnya, kayak gitu Artinya sih. semua teman-teman dapat writing dong.
Yaudah yang bunuh dia Ya aja. barangkali kan nanti ada tim produser. Wah ini ada bibit-bibit aktor nih ya. Siapa tahu mau jadi aktor film Avengers kan kita nggak tahu. Dan yang kami yang bagaimana? Ini mau yang bagaimana? Yang bunuh dia Atas aja ya. Iya, Bebas sih mau yang di dalam konten atau yang di luar konten boleh. di konten sih. Yang dalam enggak itu boleh. Oh jadi kalau di belakang layar tuh gitu ya tawa dulu. Iya. Iya. Maka banyak yang kami bikin video situ. Pantes lah kalian. Apa memori penuh. Iya. Kayaknya panjangan behind the scene-nya daripada Video berapa menit? Video asli 10 menit, tapi kalau filmnya cuma 2 menit. selebihnya behind. Boleh cobain di Pragai. Kerja dia Programnya. pura-pura Berarti kan tidak iya. Oh, sisanya tidak ya. Ya, dia tidak di sana. Di bawah ya. Ini nanti. Ini gedung gitu kan. Kan aja tuh. Kan kenapa teriak-teriak? iya Iya. gitu. Iya. Apa kita? Ayo mau apa yang bagian scene di dia haji boleh juga. Yang kita ngaji kan berapa tapi kalau ngaji itu dulu aja sih. Iya, kami baca Quran kayak gitu. Karena yang banyak scene keluarga cuma di dia kami nggak ada masuk. Main cuma ada sebuah Iya. Atau enggak yang bagian di sana aku dulu yang di push yang iya itu yang di jadi kita berisik itu jadi dia aja oh ini kita lagi ngobrol iya kita tuh sama kawan kita ini gitu kayak ngomong Mau berisik-berisik gitu. tapi kalau berisik kan banyak rame jadi yang tim belakang layar boleh di sini belakangnya juga boleh Ya udah, enggak lanjut saya. gitu kita Bos. maksudnya tuh sini Iya. Oh. kita berisik kan Berisik kan mau tidak kamera. Cari aja. Tahu sih Iya. ya terus itu terus itu Jadi dia tuh Allah ya puasa sih. bilang iya Iya, itu kan. dengan dia kayak gitu kan Iya, saya kayak gini juga kan. iya Itu ada. Oh, sekarang saya ngerti kenapa dunia itu bagaimana dunia tanpa suara. Karena mereka berempat ini sangat berisik. Berisik banget. Sangat mengganggu men. Sepertinya untuk diri sendiri ya. Tadi kan sekarang kan sempat nyebutkan kalau misalnya durasi dari video singkatnya itu cuma 8 menit ya. Dua. Dua setengah lah. 2,5. Jadi Jadi apa motivasi dari ini? Mungkin 3. Jadi itu sebuah tantangan atau kemudahan sih untuk menyampaikan pesan dalam waktu sesingkat itu. Karena biasanya kan kita kalau misalnya buat video itu otomatis kan ceritanya 5 menit, 10 sampai 10 menit untuk menyampaikan pesan yang betul-betul panjang. Jadi itu apakah sebuah tantangan atau enggak? Kalau dari awal film itu kami udah nentuin juga sih kayak misalnya pesan dari film ini apa. Nah, yang jadi tantangannya tuh paling nyukupin durasi karena kan ada filmnya juga ya. Jadi kami juga nambahin behind the scene juga. Jadi kayak tantangan ke beberapa yang bisa dipakai jadi apa ya nambahin durasi. Berarti meskipun singkat itu tetap makin mudah ya Kak? iya Karena juga nggak terlalu banyak apa ya dialog juga dalam film itu. Jadi langsung ke inti gitu kan. Dia nyampe tanpa berjalan waktu Ya, lain dialog tuh yang kayak pemeran di belakang layar utamanya gitu kan. Kayak ini kan sama aku berisik di pos gitu kan yang mengganggu pemeran utama gitu. Berarti yang di video kakak ini semuanya yang hanya bersuara tak gitu? Sama tadi kan Tidak ada yang kayak bersuara sama cuma diam sampai ya kurang iya kayak misalnya lagi ada orang di perpus ribut. Nah, saya cuma diam aja. Terus kalau lagi jalan tuh bingung gitu. banyak pikiran gitu. Introvert banget. Nah, apalagi kalau ada di
kantin, orang sama teman-temannya semua kan. Nah, aku sendiri makan sendiri, nggak di rumah. Itu seperti mendeskripsikan depresi gitu Ya, agak seperti itu sedikit. Tapi apakah SIM itu tuh tidak mengubah pandangan orang kalau ini apakah ini karena dibully atau didiskriminasi atau gimana gitu? Mungkin kalau di dalam itu tidak menceritakan ya dari pemerintah nanti kenapa apa ya terdiam atau alasan tidak disampaikan. Cuman mungkin ini akan menjelaskan kepada penonton kalau setiap orang tuh pasti punya depresi atau mental health yang membaca gitu, dan kebetulan pemeran utama tuh punya dua seperti itu gitu. Jadi kita bisa menjelaskan kepada penonton bahwa orang yang punya kekurangan itu mental health atau depresi dia tuh tidak nyaman dengan lingkungan yang seperti biasa itu sih. Sangat terharu juga. Sedikit, tapi sedikit. Sedikit dulu. Kalau itu kan pesan di dalam video. Bagaimana pesan-pesan dari para kelima yang ini untuk teman-teman kita semua yang menonton di video ini. Mungkin bisa dimulai dari Kak Berniasa deh. Apa pesan untuk teman-teman kita yang ada di sini? Pesan dari berlima jadi pesannya mungkin dari video perlombaan yang kami buat ini bukan hanya sekedar video yang apa ya yang cuma ditampilkan sekedar gitu aja, tapi ingin memberikan pesan-pesan tersirat juga. Jadi kami juga pengen memberitahukan kepada halayak umum juga kalau memperkenalkan psikologi gitu kepada halayak umum. Terus juga kita semoga penonton juga bisa mengambil sisi positif dari video kami. Kan ada bagian sinar media bunuh diri, nah itu jangan diambil. Diambil sisi yang positifnya di dia ngaji, sholat, terus juga pesan-pesan moral yang disampaikan oleh diri juga. Oke, ada tambahan mungkin dari Kak Ibra, Kak Didi, dan Kak Digen. Sudah mewakili. Selanjutnya nih kan event ini akan terus berjalan terus menerus. Nah, jadi mungkin dari kakak sekalian ada trik and tipsnya untuk para peserta yang akan datang untuk gimana sih caranya untuk menyusun video pendek yang bagus. Jangan mepet. Iya, susun rapi, banyak scene-nya gitu sih. Yang mepet. Jadi waktunya lebih panjang. Iya, mikirin kalau ceritanya seperti apa. Oh iya, satu lagi ada tips dan triknya tuh menurut aku dan tim dan teman-teman Mewakili semua ya. Semakin banyak yang daftar, belum menang semakin banyak. Dan kalau misalnya kita mendapatkan juara umum itu kayak dapat juara semuanya Dari semua perlombaannya. Kita wajib hadir di sana. Gitu. Jadi kalau bisa ya ibu bupati, jadi semua angkatan, setiap angkatan harus ikut 2 perlombaan dalam satu. Itu pokoknya mencalonkan dua gitu setiap perlombanya. Terus kan kalau semakin banyak peluang kita semakin bagus juga. Bikin video kampus dan juga sih ya. Akre. Iya, betul. Membanggakan kampus kita sendiri ya. Mungkin segitulah ya perbincangan kita kali ini. Tapi mungkin dari tadi saya memperhatikan nih, sepertinya mereka ini berlima sangat kompak nih. Barangkali dari mereka berlima ini punya yel-yel atau punya slogan atau apa gitu ya kan. Nah coba dong, ada nggak ya kira-kira dari teman-teman?
Boleh siapa yang bilang gitu sih si Bubi? Si Bubi apa lah? Nggak benar-benar. Oke, oke. Ya beneran itu yang Iya. beneran Pahala. Iya, iya. Satu, ada gini ya, kata segini. Satu, dua, tiga. Si Mubi Pahala. Iya, iya. Ya tapi matanya harus detik ya satu. Oke. Centil ya. Satu, dua, tiga. Si Mubi Pahala. Iya aja bagus ya. Miraka, jadi tidak ada amarah di antara kita gitu ya. Oke, sebelum kita tutup podcast kita kali ini, ada juga nih yel-yel dari kami. Iya. Nah, podcast psikologi Abdurrahman rumah kita gitu ya. Oke, mari dengarkan ya. Podcast psikologi Abdurrahman rumah kita.